Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinovilia, NPM 1913053027, semester 3D PGSD Universitas Lampung. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang konsep hak asasi manusia dan Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian HAM. Menurut John Locke, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Selanjutnya, pengertian HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 disebutkan bahwa hak asasi manusia atau HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Bentuk-bentuk hak asasi manusia. Yang pertama, hak-hak asasi pribadi atau personal right. Yang kedua, hak-hak asasi ekonomi atau property right. Yang ketiga, hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintah atau disebut right of legal equality. Yang keempat, hak-hak asasi politik atau political right. Yang kelima, hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and cultural right. Dan yang keenam, hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural right. Selanjutnya, instrumen HAM yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR Nomor 17 MPR 1998 tentang Hak Asasi Manusia yang berisi piagam hak asasi manusia bagi bangsa Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia, peraturan perundang-undang lain yang pada hakikatnya memuat adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hak asasi manusia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea pertama. Hak untuk menentukan nasib sendiri, bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Pengakuan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa adalah pengakuan HAM kolektif dari suatu bangsa untuk hidup bebas dari segala penindasan oleh bangsa lain. Hak asasi manusia dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea kedua. Pada alinea kedua, pembukaan menyebutkan Indonesia sebagai negara yang adil dan makmur. Kekuasaan hendaklah dijalankan dengan adil, artinya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Hak asasi manusia dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea ketiga. Alinea ketiga menyebutkan hasrat bangsa Indonesia untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, yang menekan HAM kolektif yang dimiliki sebuah bangsa.
Hak asasi manusia dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Alinea keempat pembukaan menegaskan tujuan pembentukan pemerintahan negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia. Dan ini memuat pula intisari doktrin HAM. Pada alinea ini merupakan pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan. Hak-hak asasi dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan juga memuat rumusan-rumusan yang mencakup luas mengenai materi HAM, baik secara eksplisit maupun implisit. Hubungan hak asasi manusia dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, kebijaksanaan harus diarahkan pada kebijaksanaan politik dan hukum dengan perlakuan serta hak dan kewajiban yang sama bagi siapapun perorangan atau kelompok yang berada di dalam batas wilayah NKRI. Yang kedua, kebijaksanaan ekonomi dan kesejahteraan dengan kesempatan serta beban tanggung jawab yang sama bagi siapapun yang ingin berusaha atas dasar persaingan yang sehat. Yang ketiga, kebijaksanaan pendidikan dan kebudayaan dengan pembebasan serta batasan-batasan yang perlu menjaga ketahanan dan pertahanan mental terhadap anasir dan eksploitasi dari dalam dan luar negeri. Yang keempat, kebijaksanaan luar negeri meningkatkan kehormatan bangsa yang merdeka, yang bisa mengatur diri sendiri, serta mampu menyumbang pada hubungan baik antara bangsa-bangsa di dunia. Pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok, termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut HAM yang telah dijamin oleh undang-undang dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar. Macam-macam pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM terbagi menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat. Dalam penjelasan pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, pelanggaran HAM berat adalah pembunuhan massal atau genosida, pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan atau arbitrary atau extrajudicial killing, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis atau system discrimination. Pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM ringan adalah perbuatan yang tidak sampai mengancam atau membahayakan jiwa orang lain, namun tetap saja berbahaya jika dilakukan. Kasus pelanggaran HAM ringan adalah seperti perusakan, penghinaan, dan pelarangan orang beribadah. Upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, pendekatan keamanan. Yang kedua, pendekatan hukum dan pendekatan dialogis. Yang ketiga, sentralisasi kekuasaan reformasi aparat pemerintah. Yang keempat, kaum perempuan berhak untuk menikmati dan mendapatkan perlindungan yang sama di semua bidang. Yang kelima,
perlu adanya social control atau pengawasan dari masyarakat dan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Yang keenam, dalam bidang penyebarluasan prinsip-prinsip dan nilai-nilai HAM, perlu diintensifkan pemanfaatan jalur pendidikan dan pelatihan dengan antara lain pemuatan HAM dalam kurikulum pendidikan umum, dalam pelatihan pegawai dan aparat penegak hukum, dan pada pelatihan kalangan profesi hukum. Sekian penjelasan saya tentang konsep HAM dan Undang-Undang Dasar 1945. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.